Oke, sekarang kita menuju ke tutorial Photoshopnya atau biasanya disebut dengan post production. Di sini yang pertama-tama kita buka Photoshopnya dahulu. Untuk sekedar info, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Nah, lalu jika sudah, sekarang kita buka filenya. Kita bisa tekan file di sini, lalu kita klik open atau shortcutnya yaitu Ctrl O. Lalu di sini kita buka yang formatif dan JPEG. Kita bisa buat seperti ini, lalu kita open. Nah, yang ini formatif dan yang ini format JPEG. Untuk perbedaannya sih tidak terlalu terlihat ya di sini. Dan saya kira kemarin itu biasanya itu yang saya pernah alami dulu, yang formatif itu langitnya tidak terlihat, namun di sini ternyata sudah terlihat. Jadi ya untuk yang JPEG-nya tidak saya gunakan. Lalu di sini biasanya langkah yang pertama itu di sini untuk background-nya itu saya tetap, lalu saya tekan Ctrl J untuk menduplikat layernya di sini. Lalu di sini yang pertama-tama saya pergi ke bawah sini. Di sini itu yang paling pertama saya lakukan biasanya itu saya menggunakan yang color balance. Di sini yang pertama saya atur shadow-nya. Di sini yang saya atur hanya yang bagian yellow blue yang atau yang paling bawah ini untuk membuat suasananya. Jika teman-teman buat ke biru, maka hasilnya ya akan ke biru-biruan. Di sini biasanya itu saya buat biru plus 3. Untuk midtones-nya itu saya buat agak kekuningan, dan untuk highlight-nya saya buat kebiruan. Nah, seperti ini. Lalu setelah color balance, biasanya itu saya buat selective color di sini. Di sini saya pilih warna yang green untuk dedaunannya. Misalnya saya buat agak seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaan warna daunnya ya. Lalu misalnya kita buat yang blue untuk warna langit, berarti kita buat seperti ini. Mungkin itu aja sih. Lalu setelah itu biasanya saya pergi ke brightness atau kontras ini. Di sini brightness-nya saya tambahkan dan kontrasnya itu biasanya saya kurangi sedikit. Nah, untuk melihat perbedaannya di sini teman-teman bisa klik pada layer 1 lalu tekan shift, lalu klik pada brightness and contrast, lalu Ctrl D untuk group. Di sini kita bisa buat nama misalnya edit 1. Teman-teman bisa lihat ini yang aslinya setelah diedit. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa tekan Alt Ctrl Shift E pada keyboard untuk menyatukan semuanya berada pada satu layer. Nah, lalu di sini saya pergi ke filter, lalu saya pilih camera raw filter di sini. Nah, ini yang saya maksudkan di Adobe Photoshop CC 2015. Jika ada di Photoshop yang lainnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Di sini untuk temperaturnya saya atur terlebih lagi. Exposure-nya saya naikkan, kontrasnya saya naikkan dikit, highlight-nya, shadow saya kurangi. Ini pada white ini yaitu warna putih ya. Di sini misalnya kita buat di -19. Untuk blacknya kita buat di sini, dan clarity di sini untuk seperti menghasilkan sharpen gitu. Dia lebih detail gitu. Seperti ini teman-teman bisa lihat, ini kalau full. Di sini saya naikkan sedikit, tidak terlalu banyak. Lalu di sini biasanya itu saya atur lagi yang warna green-nya. Lalu mungkin blue. Nah, bisa seperti ini. Orange.
Lalu pada tone curve ini biasanya highlightnya saya naikkan dikit dan shadownya saya turunin. Nah, oke, mungkin seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik oke. Di sini teman-teman juga bisa lihat lagi ya perbedaannya. Ini yang tanpa kita, jadi file aslinya ini. Lalu kita edit dengan menggunakan color balance, selective color, brightness and contrast, jadinya seperti ini. Lalu kita edit menggunakan camera raw filter, hasilnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini saya masukkan yaitu untuk penggunaan foregroundnya. Di sini misalnya saya gunakan yang ini, langsung saya drag saja ke sini. Nah, di sini kita bisa tempelkan di sini. Lalu kita kecilkan, tekan shift ya untuk mempertahankan ukurannya. Jika teman-teman tidak tekan shift, hasilnya dia akan seperti ini. Kalau tekan shift, maka hasilnya mengikuti ukuran yang awalnya. Di sini misalnya saya buat di arah sini ya ini. Lalu pada bagian sebelah kanannya saya tambahkan yang ini. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa lebih gelapkan keduanya ini. Caranya seperti ini, teman-teman bisa pergi ke bawah sini lagi. Lalu teman-teman pilih curve di sini. Lalu teman-teman turunkan misalnya segini ya. Nah, lalu jika sudah, teman-teman tekan Alt pada keyboard sampai muncul gambar seperti ini di layarnya. Lalu klik. Jika sudah muncul simbolnya ganti seperti ini, kita klik saja. Otomatis ketika kita rubah curve-nya, maka yang terubah hanya material yang hanya layar yang berada di bawahnya. Di sini kan yang sebelah sini nih. Berarti ini tinggal kita atur-atur aja agar warnanya sesuai pada area belakang sini, kurang lebihnya. Misalnya seperti ini. Begitu juga untuk yang ini, kita pergi ke bawah lagi, kita pilih curve, lalu kita turunkan seperti ini. Lalu kita Alt, nah seperti ini. Lalu kita double klik, kita bisa lihat. Nah, oke, mungkin seperti ini hasilnya nanti. Lalu jika sudah, sekarang kita bisa tambahkan layar kosong. Klik di bawah sini ya, layar kosong, layar seperti ini. Lalu kita pilih brush. Atau shortcutnya itu B, pilih brush. Lalu di sini kita pilih yang agak yang pinggirnya tidak tegas, misalnya yang ini. Lalu di sini warnanya kita rubah ke warna hitam. Teman-teman bisa tekan D untuk merubah antar warnanya, atau X. Kalau X itu untuk defaultnya kayaknya. Nah, kalau D untuk merubah. Lalu kita tekan Alt pada keyboard, arahkan scroll ke belakang. Lalu jika ininya ukuran brushnya tidak terlihat, teman-teman bisa tekan caps lock. Lalu kita perbesar ukuran brushnya seperti ini. Lalu kita buat di sini. Nah, ini kenapa sih berguna? Gunanya itu agar ketika mata memandang itu fokus di bagian tengahnya. Lalu di sini kita bisa kurangi opacity-nya dan fill-nya. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Jadi area tengah ini lebih terang daripada area yang pinggir-pinggir. Nah, oke. Lalu jika teman-teman ingin menambahkan burung, silakan teman-teman tambahkan burungnya juga bisa. Namun di sini mungkin saya akan tambahkan logo ya. Jika teman-teman sudah memiliki logo atau watermark, teman-teman silakan tambahkan saja. Caranya ya sama, tinggal drag saja ke sini. Lalu di sini kita paskan ukurannya, tekan shift. Nah, misal kita buat seperti ini. Lalu opacity-nya kita turunin. Nah, oke. Jika sudah jadi seperti ini ya, kita tekan Alt, Ctrl Shift E pada keyboard untuk menyatukan semuanya, dan kita grupkan dari layer 2 sampai ke watermark kita.
kita Ctrl G, lalu di sini kita bisa beri nama edit 2. Nah, di sini jadi kita bisa lihat prosesnya. Ini yang file pertama. Lalu klik ini file yang kita edit menggunakan color balance, selective color, brightness. Lalu kita klik lagi. Kita klik lagi. Di sini yang kita tambahkan yaitu tadi kamera raw filter dan pepohonan di pinggirnya ini. Nah, oke, mungkin sampai sini saja videonya, semoga bermanfaat. Lalu untuk menyimpannya kita bisa tekan Alt Ctrl Shift S pada keyboard, itu yang saya gunakan ya. Di sini saya gunakan pasti yang format PNG. Di sini teman-teman bisa lihat ukurannya yaitu 2,374 MB. Kalau kita rubah ke JPEG maka ukurannya akan turun. Di sini saya gunakan PNG karena menurut saya pribadi sih PNG itu untuk pewarnaannya itu lebih stabil. Lalu jika sudah kita save, kita tempatkan di posisi yang sama seperti rendering kitanya. Di sini kan, di sini bisa kita beri nama 01 final render, save. Lalu untuk filenya ini kita bisa pergi ke file, lalu save as. Di sini kita save as ke format PSD, save. Dan silakan teman-teman kembangkan kreasi teman-teman, mulai dari menggunakan 3D modeling, lalu rendering, setting material, lalu post production, dan semoga video ini sangat membantu teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan sepatah kata di kolom komentar untuk penyemangat saya pribadi. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya.